Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa dari kelas IKM 5 semester 3. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pertolongan pertama pada gawat darurat atau PPGD dalam kedaruratan bencana. Nah, apa itu pertolongan pertama? Pertolongan pertama merupakan suatu tindakan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan dan ditolong secepat-cepatnya agar korban terselamatkan. Jadi, pertolongan pertama ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama mencegah kematian, yang kedua mencegah cacat tubuh, yang ketiga mencegah kerusakan yang lebih luas, yang keempat mencegah terjadinya infeksi, dan yang kelima mencegah rasa sakit pada korban. Nah, sebelum kita melakukan pertolongan pertama, ada baiknya kita menggunakan alat-alat pelindung diri kita karena keselamatan penolong lebih diutamakan. Jadi, alat-alat ini terdapat 5 jenis. Nah, yang pertama ada kacamata pelindung, yang kedua helm, yang ketiga baju pelindung, yang keempat masker, dan yang kelima ada sarung tangan pelindung agar kita selamat dalam menangani korban. Adapun langkah-langkah dalam pertolongan pertama, yang pertama itu adalah danger atau bahaya. Nah, jadi sebelum kita melakukan pertolongan pertama, ada baiknya kita melihat situasi sekitar kita, lingkungan sekitar korban, apakah sudah aman? Nah, itu sangat perlu diperhatikan. Jadi jika lingkungan sekitar korban atau kita sendiri tidak aman untuk menolong, ada baiknya kita menempatkan diri kita dan korban di tempat yang aman terlebih dahulu. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu respons atau kesadaran. Jadi, langkah kedua ini setelah kita memindahkan korban ke tempat yang lebih aman, maka kita dapat merespons reaksi korban, apakah korban sadar ataupun tidak sadar. Lanjut ke langkah yang ketiga yaitu circulation atau peredaran darah. Jadi pada circulation atau peredaran darah ini ada baiknya kita mengecek apakah peredaran darah korban ini lancar atau tidak melalui pembuluh nadi kita. Nah, jadi pada circulation ini cara mengeceknya tuh seperti ini, menggunakan 2 jari di tangan kita dan melihat jam, apakah pembuluh nadinya itu lancar atau tidak. Kemudian langkah yang keempat yaitu posisi miring mantap. Jadi setelah pengecekan pembuluh nadi, ada baiknya tubuhnya kita miringkan agar memperlancar pernapasan pada korban. Jadi setelah dimiringkan, kakinya ini dilipat kemudian dimiringkan sebelah kanan agar kakinya ini fungsinya untuk mengganjal tubuhnya agar tidak kembali lagi ke posisi terlentang gitu. Lanjut pada langkah yang kelima. Jadi di langkah kelima ini ada resusitasi jantung paru atau RJP. Nah, jadi pada RJP ini biasa orang awam bilang itu mempompa dada. Nah, tujuan mempompa ini agar si korban ini mendapatkan pernapasannya kembali. Nah, jadi kita harus mempompa dadanya agar pernapasan korban lancar dan bisa terselamatkan. Jadi mempompa ini juga tidak asal-asalan, jadi ada tekniknya gitu. Jadi kita juga nggak boleh sembarangan untuk mempompa korban, harus mempelajarinya terlebih dahulu. Lanjut ke langkah yang ke-6 yaitu airway control atau penguasaan jalan napas. Nah, jadi pada penguasaan jalan napas ini juga bisa dilakukan ketika RJP tidak berpengaruh. Nah, jadi penguasaan jalan nafas ini dilakukan menggunakan beberapa teknik, yaitu korban terlentangkan terlebih dahulu, kemudian kita menaikkan rahangnya ke atas, kemudian membuka mulutnya seperti ini, menggunakan 2 jari. Kemudian kita bisa melakukan pernapasan terhadap korban melalui bagian mulut kita juga, kemudian memberikan jalan napas terhadap korban melalui mulutnya.
Kemudian kita meniup dari dalam diri kita sekuat mungkin sampai benar-benar korban ini mendapatkan reaksinya untuk bernapas kembali. Nah, jadi itu dia tadi 6 langkah dalam pertolongan pertama. Alhamdulillah saya sedikit sudah mengerti atau lebih banyak menguasai di bagian pertolongan pertama karena saya sendiri juga seorang relawan Palang Merah Indonesia. Insya Allah saya sudah mengerti. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Adapun jenis-jenis dan langkah pertolongan pertama pada gawat darurat dalam kedaruratan bencana. Jadi yang pertama itu ada pendarahan. Nah, jenis pendarahan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama pendarahan luar dan kedua pendarahan dalam. Nah, pendarahan luar ini adalah pendarahan yang dapat kita lihat secara langsung gitu. Contohnya seperti terkena pisau, luka sayat, dan sebagainya. Kemudian perdarahan dalam yaitu perdarahan yang mungkin dapat kita lihat dengan mata, namun tidak mengeluarkan darah melalui luar tubuhnya, atau biasa di dalam disebut pembekuan darah di dalam gitu. Nah, contohnya ini seperti luka memar dan sebagainya. Kemudian ada perawatan perdarahan. Nah, jadi perawatan perdarahan ini dilakukan juga harus dengan pengetahuan kita, tidak sembarangan melakukannya gitu. Jadi sebelum kita melakukan perawatan pada perdarahan, ada baiknya kita menggunakan alat pelindung diri atau menggunakan glove sarung tangan agar kita juga terjauhkan dari mara bahaya. Mana tahu korban ini mengidap penyakit HIV gitu, kemudian darahnya kan bisa menular pada kita. Kemudian pertolongan pada perdarahan besar, kita lihat apakah perdarahannya ini besar atau kecil. Jika perdarahannya sangat besar, jangan buang-buang waktu untuk tidak menutup perdarahan tersebut, karena jika perdarahan habis maka oksigen tidak bisa naik ke dalam tubuh, kemudian akan menimbulkan kematian. Jadi ketika sudah kita melihat perdarahan tersebut, ada baiknya kita menekan dengan jari kita, ditekan darahnya, kemudian kita segera mencari pembalut sampai darahnya ini benar-benar berhenti. Pembalut luka, kain kasa atau kain seadanya yang ada di sekitar kita, langsung saja kita tekan sekuat mungkin sampai darahnya tidak mengalir lagi. Nah, kemudian ada perdarahan ringan. Jika perdarahannya ringan, sama seperti perdarahan besar tadi, kita langsung menutupnya saja dengan kain kasa dan kita tekan pada titik luka sampai perdarahan tersebut berhenti. Kemudian selain pertolongan pertama untuk perdarahan, ada juga pertolongan pertama untuk patah tulang. Jadi pada patah tulang ini terdapat dua alat. Yang pertama mitela. Mitela itu sebagai pengikat atau penutup luka, atau biasa dibilang kain ya, seperti kain gitu. Yang kedua itu ada bidai sebagai penyangga anggota tulang yang patah. Jadi bidai ini fungsinya untuk menyangga agar tulang tidak bergeser kemana-mana. Bidai ini bisa digunakan alat seadanya yang ada di sekitar kita. Namun kita juga harus mengecek juga apakah alat itu baik atau tidak untuk digunakan terhadap korban. Kemudian ada pun perawatan gigitan ular. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita harus menenangkan korbannya terlebih dahulu. Usahakan korban tidak bergerak agar sirkulasi darah tidak menjadi lambat. Yang kedua, diamkan anggota kaki atau tangan yang terkena gigitan. Usahakan posisi kaki di bawah jantung agar racun atau bisa tidak naik ke jantung dan menimbulkan kematian. Yang ketiga, menggunakan kain atau tali untuk mengikat bagian antara luka dan jantung. Yang keempat, bersihkan dengan alkohol, keluarkan bisanya. Kemudian yang kelima, lakukan pemijatan di sekitar sayatan untuk mengeluarkan bisa. Jadi sebelum kita melakukan pemijatan, ada baiknya kita membuka sayatan yang terkena gigitan ular, atau
biasa disebut sayatan X. Lanjut ke perawatan pada hipotermia. Nah, hipotermia ini merupakan penyakit yang mana korban ini mengalami menggigil yang sangat luar biasa. Nah, hipotermia ini suhu tubuh korban itu di bawah 35 Celcius. Nah, cara penanganan hipotermia ini pindahkan korban ke tempat yang terlindung dari terpaan angin atau hujan yang sangat deras. Kemudian korban harus dalam keadaan hangat dan kering. Periksa saluran pernapasan, apakah pernapasannya itu lancar atau tidak. Jika tidak, maka kita dapat melakukan penanganan selanjutnya. Kemudian masukkan korban pada sleeping bag atau biarkan korban pada tempat yang hangat, tempat tidur yang hangat, sangat hangat, agar suhu tubuh korban kembali normal. Kemudian lakukan dengan berbagi pernapasan tubuh dari orang lain, atau kita dapat memeluk tubuhnya agar tetap hangat. Kita dapat mijit-mijitnya juga. Kemudian berikan korban makanan yang hangat dan minuman yang manis agar korban tetap mendapatkan energi dalam tubuhnya. Kemudian ada pun pemindahan korban dari tempat darurat ke tempat fasilitas perawatan yang terbaik. Biasa disebut dengan transportasi. Nah, transportasi ini dilakukan jika korban memang benar-benar mengalami kecelakaan yang sangat parah, kesakitan yang sangat parah, patah tulang dan sebagainya. Maka korban perlu mendapatkan penanganan secara khusus, yaitu melalui dokter atau dipindahkan ke rumah sakitnya lagi. Jadi ada pun beberapa syarat pemindahan korban sebelum ke rumah sakit. Yang pertama itu ada keadaan umum korban cukup baik. Jadi kita harus mengecek apakah korban itu keadaannya sudah membaik atau tidak. Kemudian yang kedua, tidak ada gangguan pernapasan. Jadi setelah kita cek gangguan pernapasan ada atau tidak, maka jika pernapasannya sudah baik, maka kita bisa langsung memindahkan korban ke tempat perawatan selanjutnya. Yang ketiga itu perdarahan sudah diatasi. Jadi kita setelah mengatasi perdarahan, setelah perdarahan tidak mengalir lagi, maka korban bisa langsung dirawat di rumah sakit. Kemudian yang keempat itu ada luka sudah dibalut. Jadi jika korban mengalami luka, kemudian kita harus membalutnya. Setelah dibalut, baru kita bisa membawa korban ke tempat perawatan selanjutnya. Kemudian ada patah tulang sudah dibedah. Jadi jika korban mengalami patah tulang, alangkah baiknya kita membidanya terlebih dahulu, kemudian kita pindahkan ke tempat perawatan selanjutnya. Kemudian adapun pemantauan korban sepanjang perjalanan. Jadi kita juga harus memantau korban, atau kita bisa ikut ke dalam ambulans. Kita bisa mengkontrol apakah korban itu baik-baik saja atau keadaannya sudah bagaimana. Yang pertama itu keadaan umum korban. Yang kedua, sistem kesadarannya, apakah korban itu sadar atau tidak. Jika korban tidak sadar, usahakan kita untuk menyadarkan korbannya terus menerus. Yang ketiga itu ada sistem peredaran darah. Kita harus tetap mengkontrol apakah pembuluh nadinya itu tetap fit atau tidak. Kemudian ada sistem pernapasan, tetap kontrol sistem pernapasannya apakah berjalan baik atau tidak. Kemudian yang kelima itu ada bagian yang mengalami cedera. Jadi kita harus tetap mengkontrol juga bagian yang mengalami cedera, apakah darahnya itu keluar lagi atau tidak. Jika darahnya keluar lagi, ada baiknya kita membalutnya lagi, menekan lukanya lagi agar darahnya tidak keluar lagi. Lanjut, di sini ada sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Jadi sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau disebut SPGDT adalah sistem koordinasi berbagai unit kerja atau multisektor, didukung sebagai kegiatan profesi dan multiprofesi untuk penyelenggaraan pelayanan terpadu penderita gawat darurat dalam keadaan bencana maupun sehari-hari. Jadi tujuan dari SPGDT yang pertama mendapatkan kesamaan pola pikir atau persepsi tentang SPGDT. Yang kedua, memperoleh kesamaan pola tindak dalam penanganan kasus gawat darurat. Yang ketiga, paradigma pelayanan medis. Yang keempat,
pergeseran orientasi. Yang kelima ada pelayanan medik terintegrasi. Yang keenam evidence based medicine atau fakta yang benar. Yang kemudian ada medicine by law. Nah ini tuh industri pelayanan medik mengandung unsur ekonomi, sosial, profesional. Baiklah, ini saja penjelasan pertolongan pertama dalam gawat darurat bencana dari saya. Saya Khairunisa undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.